Baik, kemudian siapa yang didoakan? Ya, siapa yang didoakan? Kata Imam Nawawi, wal yad'u li nafsihi, doakan untuk diri sendiri. Ya, diri sendiri mulai dari saat ini, mulai dari yang berkaitan dengan kesehatan badan, mulai dari panjangnya umur misalkan, banyaknya rizki, keberkahan hidup, kemudian nanti di masa depan kalau akan wafat seperti apa, ya Allah wafatkanlah aku di tengah-tengah orang soleh, ya Allah wafatkanlah aku ketika aku sudah engkau ridhoi misalkan, ya Allah wafatkanlah aku dan jadikanlah yang ngurusi jenazahku adalah orang-orang yang baik. Eh, Misalkan jadikan orang-orang yang menyolatiku adalah orang-orang ahli tauhid lebih dari 40, ya karena ada keutamaan tersendiri berkaitan dengan hal tersebut. Kuburkan aku di tengah orang-orang yang baik, dan ketika malaikat datang kepadaku, aku bisa menjawabnya. Jadikanlah kuburku menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Ketika aku engkau bangkitkan, jadikanlah hari kebangkitanku menjadi sesuatu yang membahagiakanku. Ketika orang-orang takut, anugerahkanlah rasa aman pada diriku. Ya, ketika engkau mengajakku berbicara dan mewawancaraiku seluruh amalanku, jadikanlah aku bisa menjawab semuanya dengan baik, dan jadikan engkau menutup semua kesalahan-kesalahanku, mengampuninya dan menerima amal kebaikanku. Ya, sehingga saya bisa masuk surga di tingkat yang tinggi dan saya bisa berbahagia di sana misalkan. Ya, itu berdoa untuk diri sendiri sampai nanti. Ya, ketika sudah di surga itu bisa dapat nikmat apa, maka bagus-bagus saja. Wali walidayhi, berdoa untuk kedua orang tua. Ya sama dengan yang saat ini, kesehatannya, keberkahannya, panjang umurnya dan seterusnya. Ya, wali walidayhi wa masyayikhihi, guru-gurunya. Dan pasti kalau gurunya pasti banyak sekali. Kalau diingat-ingat siapa saja gurunya, siapa yang pernah berkesan dalam hidupnya, pasti akan ada kebaikan. Gurunya siapa? Diingat-ingat, doakan kebaikan. Dan sebuah keutamaan apabila kita mendoakan orang lain dan orang lain itu tidak tahu kalau kita doakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malakul muwakkalu walaka bimithlin." Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, kecuali pasti akan dikatakan oleh para malaikat yang mewakili dirinya, artinya yang mengurusi dirinya, ya. Walaka bimithlin, semoga kamu juga mendapatkan sebagaimana yang kau doakan untuk orang lain tersebut. Jadi mendoakan orang lain ini sebuah keutamaan, dan kalau kita ingin didoakan malaikat, caranya doakan orang lain tanpa sepengetahuannya, ya. Wa qaribihi, kerabat-kerabatnya pasti juga banyak sekali, mulai dari anak-anaknya, bapaknya, anak-anak dari ibunya, anak-anak dari bapaknya, ya, artinya saudara tiri, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, kemudian mulai dari paman, kemudian juga bule, pakle, ya, paman, bibi dari bapak, dari ibu, anak-anak mereka, banyak sekali. Wa ashabihi, teman-temannya, teman-teman siapa yang ingat dalam pikirannya, mungkin bisa dituliskan, ini teman yang paling baik untukku, ya, terutama dijaga pertemanannya sampai akhir nanti misalkan, ya. Wa ashabihi wa asdiqaihi, ini juga teman-teman, tapi ashab ini lebih dekat daripada asdiqa. Kalau asdiqa lebih ke arah teman yang seangkatan, ya, teman sekelas bisa jadi. Kalau ashab beda kelas saja bisa menjadi ashab, artinya lebih dekat bisa, ya. Wa hibbaihi, orang-orang yang dia cintai siapa didoakan. Wasairi man ahsana ilaihi, dan semua orang yang pernah berbuat baik kepadanya didoakan. Wasairil muslimin, dan seluruh kaum muslimin didoakan. Maka ini juga akan membuat doa kita lama. Jadi bukan berdoa untuk dirinya sendiri, ya, bukan berdoa untuk dirinya sendiri, tapi berdoa juga untuk kaum muslimin yang lainnya, kedua orang tuanya, guru-gurunya, kerabat-kerabatnya, teman dekatnya, teman seangkatannya, orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Maka ini juga akan memperpanjang doa kita.